Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Arif Virginawan di channel Anak Jaksel. Ya teman-teman, hari ini hari Senin tanggal 11 Mei 2025. Ini gue lagi ada di Malang. Gue habis istirahat sebentar sejenak di Novon Hotel Syariah Malang, yang letaknya tuh sebelahan sama kantornya M-Trans yang ada di Malang ya, di daerah Taspen Belimbing. Nah, hari ini atau siang ini gue mau naik bis yang baru banget jalan, baru banget ngeland, dan ini di luar prediksi BMKG lah ya, karena tadinya cuma Patas Jatim, terus angkutan karyawan, tiba-tiba punya kabar untuk jalan di rute basah Malang, Surabaya, Jakarta. Yes, bis imut si Restu Panda. Nah, jadi sebelumnya mungkin kita nganggepnya kayak cuma angkutan karyawan atau bus Patas aja, Patas Madiun Ponorogo Surabaya, Patas Magetan Surabaya. Dan sekarang ini kemarin itu jalan perdana 10 Mei 2025 dari Malang Surabaya ke Jakarta Poris ya. Jadi template-nya bus-bus jurusan dari Malang menuju ke barat, itu ujungnya di Poris. Jadi Panda ini itu unitnya pakai Hino RM 280, totalnya 28 seat kelas eksekutif. Nah, jadi si Restu ini gue itu rencana naiknya dari kantornya Restu Panda yang ada di Malang, tapi gue ini mau makan dulu di Arjosari. Jadi karena gue bingung mau makan apa ya di Malang, dan waktunya juga kayaknya kalau kulineran nggak banyak, akhirnya gue mau coba makan di Arjosari aja, di warung pariwisata, sekalian ngeliat bis gitu. Nah, gimana perjalanan gue naik si bus imut Restu Panda dari Malang menuju ke Jakarta? Ikutin perjalanan gue sampai habis, dan gue nanti nggak sendirian karena bareng teman-teman yang lainnya juga. Siapa aja, tonton sampai habis, oke? Let's go, kita menuju ke Arjosari. Dari sini jalan kaki aja, memang agak jauh sedikit tapi olahraga. Nah, kita naik angkot dari Hotel Novon ke Arjosari sama si Agus. Saking malasnya kita jalan ya. Saking malasnya jalan anjir. Menuju ke Arjosari buat makan doang. Teman-teman, sekarang di Terminal Arjosari ada ruang tunggu gini loh, bagus. Gue baru tahu deh. AC ya? Oh iya, AC. Charge-nya juga tuh. Oh, keren. Ruang tunggunya keren kan? Terminal Arjosari. Nah, lumayan luas juga ya. Ada tempat bermain anak juga tuh. Kids friendly. Enak cuy ruang tunggunya sekarang. Iya. Oh iya. Nah, ini kita menuju ke sana. Wis. Jadi ternyata sekarang ruang tunggu di Terminal Arjosari itu udah nyaman banget ya. Udah AC, terus ada colokan gratis juga. Jadi mempermudah aja sih, teman-teman. Itu. Nah, betul Pak. Kita mau makan warung ke Warwis. Sekarang di Pager ya. Selama ini gue nggak naik dari Arjosari sih kalau naik bis Malang anjir. Nah, ini Masjid Al-Mukhlisin, tempat gue biasa mandi. Ah? Tetep ya? Oh iya. Khusus nurunin penumpang ya. Drop off. Keren. Tapi ada pintu sini tuh. Ada selah-selahnya. Keren Arjosari sekarang udah mulai berubah ya. Nih parkiran Patas Jatim. Harapan Jaya banyak banget tuh unitnya, ada super luxury, ada double decker tingkat 3. Iya, ya parkir doang. Ini kita makan sini cuy. Ya teman-teman, sebelum gue berangkat makan dulu nih di warung Arjosari. Ini di luar juga gerimis. Makan penyetan dulu. Nah, sebelum kita berangkat nanti dari kantor perwakilan. Ini di luar gerimis, hujan.
Oke mas, mari kita makan. Ya teman-teman, gue udah selesai makan, kok servis makan. Ini dari Terminal Arjosari, gue mau naik Grabcar menuju ke poolnya dari Restu Panda ya. Di mana sih titik naiknya? Tadi lu ngelihat di sini ya? Oh ya sudah. Nah ini ada Indoren, Sinar Jaya, Harapan Jaya. Nah ini Sinar Jaya Sleeper Bandung Malang. Jadi Malang wajib premium kelas atas. Busnya mewah-mewah banget cuy. Di belakang sana ada Lisbon itu yang gue naikin tuh, Semeru double decker. Tuh ada TVD juga, banyak TVD jam sore dan malam nanti. Nah ini kalau kita mau naik ojek online, Bagong baru sampai. Kalau mau naik Grabcar itu kita ke depan ke Grab Point ya. Ada titiknya nanti teman-teman. Assalamualaikum harapan. Ya selamat siang teman-teman, ini gue lagi ada di garasi Restu Panda yang ada di Malang, daerah Blimbing ya. Ini memang agak masuk sedikit dari luar ya. Dari luar agak masuk sedikit, dan ini di sini banyak yang parkir juga. Unit-unit yang lama juga banyak juga yang parkir ya. Mesin depan nih dulunya jalan patas-patas atau ATB, sekarang udah parkir-parkir di sini nih. Nah ini ada yang Jetbus 3. Nah ini unit yang akan gue naikin nanti. Jadi ini adalah livery anniversary yang ke-40. Jadi kalau livery ke-40 ini, anniversary ke-40 ini edisinya adalah baju adat ya, baju adat nasional. Jadi pandanya udah pakai baju semua nih, udah nggak panda yang kayak gitu tuh. Nah ini pandanya udah lebih lucu-lucu lagi nih, dan panda-panda ini ada nama-namanya nih. Nanti gue kasih lihat ya, gue juga nggak hafal sih. Nanti gue kasih lihat namanya dari panda-panda ini. Nah jadi di hari ini gue bakal naik bareng-bareng rame-rame. Tuh ada si Andriawan, Dimas, Mikdar, Sena. Nah satu lagi nih pandanya juga lepas nih tuh. Jadi rame-rame, biar seru rame-rame. Nah kita kesini dulu. Di sini ada bus-bus patasnya dari Restu Panda juga parkirannya. Nah kalau mau kesini tuh masuk dulu ya dari luar. Jadi memang gak di pinggir jalan banget. Masuk dulu tapi udah kelihatan bis-bis Panda yang parkir dekat sama Daihatsu itu tuh, Daihatsu Malang. Ini ada Gogo. Nah Gogo ini adalah livery ulang tahun yang ke-39 teman-teman. Jadi pakai bajunya tapi baju biasa aja, bukan baju adat Indonesia. Nah kalau itu kan pandanya juga ada panda baru ya, udah panda-panda yang terbaru dan udah di Jetbus 5 juga. Tapi dia bukan yang baju adat ya, beda ya. Baju adat delivery ke 40 tahun. Dan yang livery 40 tahun itu jalan untuk akap. Julukannya juga sama, ada Gogo, Mimi, Nunu, dan lain-lain. Nanti gue kasih lihat teman-teman. Di situ ada musola juga di kantor perwakilan Restu Panda. Itu ada musolanya juga ya, musola untuk sholat-sholat juga. Nah ini tuh ke dalam apa ya? Jadi kayak kantor apa ya nih ya? Gue juga nggak tahu nih, kurang tahu. Ini garasinya tuh lucu loh, kantornya tuh lucu tadi. Banyak ornamen-ornamen, aksen-aksen panda, boneka panda, pokoknya serba panda deh pokoknya. Nanti gue kasih lihat deh di dalamnya gimana. Ini bis yang akan gue naikin udah parkir, Hino RM 280 Jetbus 5. Julukannya Mimi tapi nggak pakai peri ya teman-teman, Mimi aja, cewek. Nah, ini gue udah nggak sabar nih, udah excited banget ya. Kita sambil nunggu keberangkatan, mending kita ngobrol-ngobrol dulu ke sana. Yuk kita lihat-lihat juga.
brosur. Oh, gede tuh. Bikin PR aja. Wih, kayak peta, gede. Wah. Ini ada lomba desain aslinya mas. Oh, di lomba desain ya? Gambar itu kan. Dari brosur ini. Wih, mantep Itu cuy. tetes yang beri. Mana? Ceritanya ini. Tetes yang Beneran cuy. TTS ya mas? Beneran ada TTS ya? Emang konsepnya itu. Padahal gua nabrak. Ini buat gambar anak-anak kan. Oh, lucunya cuy. langsung gitu. Ini ada pertanyaan yang anak SD lah. Oh. Oh, lucu. Seru. Seakan-akan mengasih tekanan kalau nggak bisa jawab gitu. Tapi lucu loh, bagus. Lucu. Nah, ini itu. Ada desain livery ya, Mas? Ya. Sampai kapan, Mas? Sampai tanggal 31 Mei. Udah mulai Februari aslinya mas. Oh, dari Februari. Oh, ini warnai juga ya? Ya. Lucu loh, serius ya. Ini edisi ulang tahun ya berarti ya? Edisi ulang tahun. Serius, cakep. Iya. Cakep. Ini kayaknya nanti dibagi kok mas. Oh, dibagi? Oh, iya, cakep. Bagus, serius. Tapi bener ada TTS ya? Tapi random ya. Sebenernya. Ya teman-teman, jadi ini kan we are Restu Panda Family. Jadi Restu Panda Family ini panda-pandanya nih ada nama-namanya nih masing-masing. Dan ini ada baju-baju adatnya masing-masing ya teman-teman. Jadi nggak sembarangan dan ada nama-namanya siapa-siapa dan dari mananya nih di edisi 40 tahun anniversary. Nah, gue kenalin sama panda-pandanya dari Restu Panda Family di 40 tahun anniversary ya teman-teman. Ini yang pertama, ini yang pegang kamera sendiri nih ada Koko. Koko ini dari Sumatera Utara nih, si Koko dari Sumatera Utara. Di sebelahnya ini ada Gogo. Gogo ini dari Papua ya, kelihatan kan? Baju adatnya baju adat Papua, jadi Sumatera Utara. Koko, Gogo. Nah, yang lagi megang buku, nah ini lucu nih megang buku ya. Ini buku-buku musik ya. Ini namanya Lala. Lala ini dari Maluku. Lucu ya. Si Lala ini lagi megang buku musik panda. Lala dari Maluku. Ke sebelahnya ada Fufu. Nah, ini Fufu tapi bukan Fafa, bukan Fufu Fafa ya. Ini Fufu itu dari Kalimantan Barat teman-teman. Jadi ini dari Maluku, ini dari Kalbar nih. Ini Kalbar nih, Fufu tapi bukan Fufu Fafa. Nah, ini mah kalian pasti tahu lah ya baju adatnya dari mana. Ini dari Jawa Timur dan ini namanya Restu teman-teman. Jadi panda yang pakai peci dan bajunya khas banget ini dari Jawa Timur ya teman-teman. Kalian tahu lah ya bajunya dari mana. Dari Jawa Timur. Terus di sebelahnya ini, nah ada yang tahu nggak nih dari mana nih? Oh, lucu ya. Ini adalah dari Bali. Namanya adalah Mimi alias unit yang kita naikin julukannya si Mimi. Dan ini si Mimi. Kita bareng sama Mimi yang dari Bali nih tuh. Tahu kan lah ya, di atasnya dia ada buah-buahnya, pegangnya kan, di atas kepalanya si Mimi. Terus kita ke sebelahnya, wah ini tahu lah ya, ada burung merak di belakangnya. Dan ini namanya Nunu teman-teman. Nunu ini dari Jawa Timur ya, kayak Ponorogo ya belakangnya, ada burung meraknya. Si Nunu dari Jawa Timur. Dan yang terakhir itu ada Fufu ya? Iya, Fufu. Oh, tadi gue salah teman-teman. Ternyata ini Fufu yang dari Kalimantan Barat. Ini Fufu nih, sorry. Ini Fufu dari Kalimantan Barat nih, si Fufu. Nah, kalau yang megang gendang ini ya bukan dari Kalimantan sih. Kalau gendang ini namanya Hehe. Hehe ini dari daerah istimewa Yogyakarta. Ini kan pakai batik ya. Sorry, salah teman-teman. Jadi ini Hehe, Fufu, Nunu, Mimi, Restu, Hehe, Lala, Gogo, dan si Koko Sumatera Utara. Nah gitu teman-teman. Jadi ini adalah, oh ini satu lagi nih teman-teman, ada yang di pojok, sorry kelewatan nih. Ini adalah si Momo. Momo ini dari Sulawesi Selatan. Jadi ada Momo, Koko, Gogo, Lala, Hehe, Restu, Mimi, Nunu, dan Fufu. Ya, keren kan ya. Jadi ada dari semua pulau di Indonesia di edisi ulang tahun Restu Panda yang ke-40. Jadi ngeprint capnya nih.
Lebaran. Lebaran tuh. Jadi print tiket terus ada. Ya teman-teman, ini gue udah di dalam busnya Restu Panda yang akan gue naikin, si Mimi ya. Jadi ini yang gue naikin dari Malang menuju ke Poris. Jadi hari ini gue bakal full trip dari Malang sampai ke Poris nih teman-teman. Dan bareng teman-teman juga, tapi mereka turunnya pisah-pisah. Nah, ini adalah seat yang akan gue tempatin nih, di seat 12 ya, 12 nih. Ini wah, mantep banget seatnya. Jadi ini seat pakai seatnya Aldi lah ya teman-teman. Dan di sini ada, wah ini tuh kayak bordiran gitu ya. Jadi kayak bordiran bambu sama si Mimi ya. Ini Mimi atau Mimi ya kayaknya. Mimi ya, ada Mimi dan si ini tuh kayak bordiran gitu loh tuh. Tuh, keren loh. Wah. Nah ini tuh pakai leg rest ya. Ini jarak seatnya dan oke lah ya. Terus jarak seatnya juga masih lega ya, masih bisa selonjoran. Nah di depannya tuh ada sekat ya. Ini ada sekat tapi full kaca ya teman-teman. Jadi sekat full kaca dan dikasih stiker nih. Jadi ada stiker-stiker ini tuh biar suasananya kayak Panda banget ya. Ada bambu-bambunya, ada pohon-pohonnya, terus ada bunga rafflesia juga di situ. Ini kayak bener-bener di setting kayak lucu sih, di sini lucu banget, serius. Konsepnya gue suka banget. Lucu banget. Dan di sini ada 2 LCD TV. Ini mungkin untuk hiburan di setel musik atau event film di sini ya. Di sini ada CCTV aktif juga nih, satu yang aktif di sini, 1, 2 LCD TV, ada sekat. Ini pintunya disekat biar lebih private juga dan kru juga di depan nggak terganggu juga. Nah ini di seat 34 nih. Di seat 34 jadi di setiap seatnya itu ada karakternya masing-masing ya. Ini kalau nggak salah Momo nih. Momo dari... Oh ini si Momo. Ya ini dari Sulawesi Selatan. Jadi ini si Momo. Sementara di seat... Oh di seat gue ini adalah si Lala. Lala ini dari Maluku nih teman-teman. Jadi yang gue tempatin ini Lala di sini, terus di sini ada dari Bali nih. Ini si Mimi nih. Jadi Mimi, Lala, terus sama si Gogo. Jadi iya, siap mas. Nah, jadi di setiap seatnya itu ada karakternya si Panda-Panda family ini. Tapi yang ini enggak nih, di seat 910 ini bambu. Jadi memang di setting ya kayak suasananya tuh kayak di rumahnya Panda lah ya. Ada bambu-bambunya sama panda-pandanya. Nah ini kalau ini Panda bukan ya? Saya Panda mas. Ada movie mas. Pandangan, jaga pandangan mas. Nah ini dia seatnya. Wah di sini ada CCTV juga ternyata di atas seat. Nah ini ada CCTV cuy. Ini ada CCTV. Jadi CCTV ada 1, 2 di depan, 3 di tengah, 1, 2. Terus ini CCTV. Ini gue baru lihat nih di atas seat ada CCTV. Di sini ada LCD TV mungkin untuk yang di tengah ya teman-teman, untuk yang di tengah. Terus ini ada kompartemen dalam untuk menyimpan barang yang ada di dalam ya, di dalam bis ya. Nah, tuh. Ya, ini mungkin buat yang pas kecil-kecil aja ya. Kalau yang gede tetap ditaruh di bagasi teman-teman. Nah, ini totalnya itu ada 28 seat ya? Sen, 28 seat ya? 28 ya? Ini 28 dengan 6 baris kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris kiri. Ya kiri 6 baris. Saran sih kalau di kiri ini lebih lega nih. Ini selonjoran banget nih jarak. Di bis di seat nomor 21, 22 ini juara banget nih. Lega banget nih. Nah selain itu fasilitasnya ya teman-teman, di Restu Panda ini ada dispenser ya. Ini mini pantry, yang jelas ada dispenser. Tadinya dispensernya di depan ya. Ternyata udah dipindah ke belakang. Dan ini ada tisu, terus di sini ada, oh ini ditarik gini ya, tuh ditarik. Ini ada gulaku ya, gulaku. Terus ini apa nih? Dimah Premium Tea. Wih keren banget. Ada chamomile. Tehnya teh chamomile, teh bunga chamomile. Ada teh premium. Terus di sini ada Milo, Nescafe Coffee Mix. Wih keren nih, ada Milo cuy. Kita bikin Milo Ada Good Day Mochaccino, ada Cafino, kopinya dan white coffee. Terus di sini free pop mie kecil ya, tapi ini untuk sepanjang perjalanan aja. Dan free pop mie nanti kalau habis mungkin di refill sama
krunya teman-teman. Ini ada gelas untuk ini apa nih? Oh ini untuk ngaduk, sendoknya aja bahkan di packaging gitu ya. Ini konsepnya bener-bener bagus sih. Nah ini bahkan ada stiker Restu Pandanya juga nih tisunya teman-teman. Nah dari sini di belakang ini ada satu ruangan bersekat ya. Ruangan bersekat itu ini adalah smoking area ya. Untuk para smoker nih, buat teman-teman gue yang para smoker nih cocok banget nih di sini nih tuh. Nah, smoker ini jangan lupa nih dibuka nih, ya kan? Tuh. Nah, ini dibuka. Ini sambil ngerokok tapi ini stand smoker ya. Alias berdiri. Berdiri terus ini dibuka nih, teman-teman. Gimana sih ini? Nah, tuh, puntungnya ditaruh di sini, dibuang. Tapi jangan lama-lama karena gantian dengan yang lain, dan juga di sini satu ruangan sama toilet. Jadi ini ada toiletnya yang cuma bisa dipakai saat bus berjalan aja ya. Dan hanya untuk buang air kecil. Toiletnya memang standar bus malam sih ya. Nah ini toiletnya keren sih. Ada smoking room dan lain-lain. Nah di sini nih ya, di bagian belakang ini ada cup holder dan ini untuk tempat snack ya, untuk naruh snack gini nih. Ini ada untuk naruh snack juga, ada cup holder dan semua ada bordiran Restu. Ini kayak request ya, by request ya. Bordiran Panda dan Restu. Ini jarak seat yang di sebelah kanan. Nah, gimana teman-teman? Ini enak banget sih. Gue udah gak sabar banget buat langsung on board nih. Kita tinggal nunggu jam perjalanan aja. Nah, di atas di dekat blower AC di sini ininya dengan JetBoost 5-nya ya. Dan di sini ada USB charger dan Type C charger. Jadi nggak cuma 2 USB charger, tapi ada USB charger dan Type C charger teman-teman. Dan juga di setiap seatnya ya teman-teman. Ini di setiap seatnya juga disediakan. Nah ini tuh ada USB charger dan Type C charger juga nih teman-teman di setiap seatnya. Di sini kalau yang di sini tuh di mana ya? Di atas kali ya? Iya kayaknya di atas kalau yang di pojok ya. Gitu. Ini juga pakai seat belt dan ya keren sih. Lucu banget. Jujur konsep bus ini tuh lucu banget. Gue nggak expect kalau bakal selucu ini dengan seatnya yang udah dibordir dengan bambu-bambu bambu-bambu dan panda-panda. Hah? 14.31 berangkat. Ah? Ini lucu banget. Lucu banget. Oh, we are Restu Panda family. Lu lepas. Oke, lepas lu. Iso. Apa? 14, ah? Apa? Apa sih kayak jaring-jaring? Ini kita menuju ke terminal Arjosari. Ini Arjosari sesi foto dulu ya? Ya tuh. Sesi foto saya apa langsung berangkat dari Arjosari? Udah sesi foto ya? Oh ya udah. Ini kita ngelewatin kantor M-Trans tuh. Masuk di terminal Arjosari, Malang. Patas apa? Hah? Lebu Arjosari Patas. Parkirnya Buri Havana. Mas Badu. Hah? Oh iya. Ini Lisbon. Windoren, Sinar. Kelas beratnya dari Gunung Arjo cedak ya? deket anjir. Sinar. Ini yang dipakai Jambore ya? Ini nih. Iki. Ya iki. 12 pakai campur ini. Iki juga yang motor iki. Nah, iku mana tulis stiker ya? Iya, Jambore. 14.46 kita parkir di terminal Arjosari nih teman-teman. Ini di parkiran bus-bus Jakarta ya, tujuan Jakarta. Itu ada Sinar Jaya juga, Sleeper Dream Coach bareng sama-sama JetBoost 5. Dan ini Mimi perdana di terminal Arjosari Malang. Jadi kalau yang kemarin GoGo, sekarang Miminya parkir di sini. Ini jam-jam bus-bus Jakartaan ya, Malang Jakarta. Di sebelah ada Agramas juga, terus ada Haryanto, dan di sebelah sana ada bus Patas. Ini parkiran Jakartaan nih. Ini Haryanto Benevicia, Agramas Sleeper,
Sinar Jaya Dream Coach, Restu Panda nih. Ini nih teman-teman yang unik nih. Jadi biasanya jalan patas. Jadi ini parkirnya di lain bis malam. Di sebelahnya ada Harapan Jaya yang dipakai sama teman-teman Jambore Nasional. Teman-teman BMC. Nah, ini kita parkir di sini. Keberangkatan dari sini tuh jam 3 sore ya. Jadi sekitar 15 menitan lah di sini parkir. Hujan nih di Arjosari, lagi hujan-hujannya deras banget cuy. Syahdu banget ya Malang kalau hujan tuh. Teman-teman ini penumpang-penumpang bus-bus Malang yang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya? Malang, Bos. Malang? Malang. Penumpang nggak ada habisnya ya? Saya 20 tahun di Malang, rame terus penumpangnya. 20 tahun? 20 tahun aku Itu- di Biara ya, Mas. Tapi... Oh ya. Iya, iya. Oke. Saya takut salah ngomong Mas. Ya, ini adalah Harapan Jaya tingkat 3 yang kemarin gagal gue naikin. Gue hampir naik ini, tapi ternyata ini yang Jambore dipakai Jamnas ya. Jadi yang satunya mau gue naikin ternyata malah ditabrak Prima Jasa. Akhirnya gue nggak jadi naik deh. Nantilah next time gue bakal naik ini nih, naik unit ini teman-teman. Nah ini ada super luxury juga. Jadi Malang nih ada 2 unit selain VIP-nya. Ini kelas teratasnya dari Harapan Jaya. Nah ini si Restu Panda. Cakep ya. Begitu aku. Sampai carry ya. Nah ini pembagian dapat apa Mas itu Mas? Bantal. Bantal. Oh sesuai sama jaket tuh. Oh iya, pas. Oh iya. Sama jaket. Ya kan? Warnanya biru. Itu ada gemo ya? Keluar kapnya aku. Ya. Bantalnya belum ya? Oh iya, terima kasih Mas. Enggak, coba lagi. Oh iya. Bantalnya. Bantalnya belum ya Mas, terima kasih Mas ya. Nah jadi ini kita dapat bantalnya belum, ntar lah. Terima kasih. Terima kasih Mas ya. Tinggi Mas, semoga. Nah ini kita dapat motor suwun, terima kasih Mas. Ini bagian snack nih teman-teman. Ya teman-teman, ini kita dapat fasilitas dari Restu Panda. Oh, banyak banget ya. Yang pertama kita dapat back cover, ada tulisannya Restu. Nah, Restu, terus ada bantal leher juga, bantal leher Panda warna orange tapi bisa dibawa pulang. Nah ini sendalnya nih bisa dibawa pulang nih sama penutup mata. Nah, jadi yang ini bisa dibawa pulang. Cuma 2 ini ya. Kalau ini nggak bisa dibawa pulang tapi bisa dibeli. Tuh. Jadi setengah 4 kita berangkat dari Terminal Arjosari ini. Nah ini kita persiapan menuju ke Surabaya. Jadi kita lihat snacknya nih, wah. Di bagian snack kita review nih, unboxing. Dari koleksi Cuk. Wih, cakep tempatnya ya. Ada isinya apa aja nih Gus? Roti, oh lokal punya nih. Sendowo. Iya. Oh gitu ya, itu Sendowo. Apa nih? Kacang peanut, coated peanuts. Nextar. Wah, dapat Nextar rasa apa tuh? Blueberry ya? Blueberry, terus Nabati, Ricis Nabati. Oke, terus ada wih, mantep. Wih, dapat Nestle cuy, aduh. Mantep. Oke, siap. Mas. Ini apa nih? Permen ya? Marshmallow ya? Lucu ya? Marshmallow Panda. Ini custom sendiri tuh. Wah, lucu. Terus ada lagi nggak? Masih ada? Permen 3. Wih, masih ada permen Mentos. Akhir ini. Terus dapat ini brosur ya. Brosur. Nah, mantep cuy, isinya banyak deh. Lomba desain. Oh iya, ada lomba desain. Mantep cuy, banyak juga ya.
Kecole. Tapi lucu cuy, gue juga pengen gitu cuy. Keresak. 15.59 kita persiapan masuk gerbang tol Singosari Malang. Jadi tetap ya semuanya masuk gerbang tol Singosari dulu. Mendung banget nih, cuaca mendung. Ya, teman-teman, ini hujan deras sepanjang perjalanan. Atasnya agak ngebur-ngebur dikit karena ketutupan si panda. Tuh lihat tuh sampai kayak gitu ya teman-teman tuh. Air. Aku selalu terima burukmu. Dulu bicara. Nah teman-teman, ini udah gue buka selimutnya. Ini tuh lumayan tebel loh ya. Tuh. Ini lebih ke kayak bed cover nih. Ada bordiran restunya. Karena cuaca juga hujan, dingin dan macet, mari kita tidur aja. Ya teman-teman, ini udah lancar lagi, tadi sempat macet teman-teman. Tadi gerbang tol ke Japanan. Si hujan terus banget nih di Japanan nih. Kewibuan. Teman-teman, ini udah di Medaeng ya. Tumben nih Medaeng lancar ya. Biasanya nih kalau di Medaeng ini macet nih. Cuma ini tumben banget lancar jam-jam segini dan nggak macet sama sekali. Nah teman-teman, ini jam 18 kita masuk di terminal Bungurasi Surabaya. Jadi kita akan menaikkan penumpang di terminal Purabaya Bungurasi Surabaya. Salah satu titik kenaikan penumpang selain dari Malang ya, menjadi Malang, Surabaya, Jakarta, Poris. Nah ini parkiran bis-bis malam ya. Kalau di sana ada Sinar Jaya tuh, Sinar Jaya Terminal Bungurasi. Dan ini kita di belakang parkiran shelter bus menuju ke Jakarta. Ada Mawar, double decker KYM. Ya teman-teman, ini kita di terminal Bungurasi Surabaya. Jadi ini parkir di shelternya. Wih, M-Trans Euroliner Eco. Wah, cakep banget nih, single glass. Nah ini kita di belakang si KYM Hello Kitty. Jadi Hello Kitty ini kan Hello Kitty ini ya, apa, KYM Hello Kitty ya. Jadi imut-imutan nih, menurut kalian imutan mana nih? Hello Kitty apa sih ini nih? Apa si panda ini nih? Jadi ada dua ya, ada si panda sama KYM. Kita tinggal, jadi ini karena tadi macet sih, harusnya normalnya jam 5 sampai sini ya. Tadi kita kena macet di tol, akhirnya mundur deh jadwalnya. Nah teman-teman, ini jamnya harusnya udah berangkat ya kalau dari sini sekitar jam 5. Nah di belakang itu ada Sinar Jaya sama X Palala, Wafa Holiday, bis Bima, menuju ke Bima. Nah ini sini memang jam segini ya, jam 6 sampai jam 7 itu dari Surabaya itu prime time-nya bus-bus menuju ke Jakarta Poris. Karena jam 18.18 kita berangkat dari terminal terminal Bungurasi. Kok terpadu Pulau Gebang sih, terminal Bungurasi. Jiwa yang berseri. Ada tempat untuk kembali. Kamu. Dikit aja belum ngerti becu. Dikira ngerti becu anjir. Dikira pantas ya. Magetan ya, magetan.
Magetan terakhir. Mana bagus lagi ya? Gerbang tol Waru Gunung ini adalah pintu gerbang untuk ke Trans Jawa dari Surabaya. 18.27. Setengah 7 kita lihat nanti timetable sampai di Sragen jam berapa. Kita persiapan masuk di rest area KM 519 yang ada di Sragen untuk melakukan servis makan di rumah makan RBT Robet. Jadi kalau dari timur servis makannya di sini ya teman-teman. Set. Baru bangun dia. Jadi dari harga tiket 320.000 itu udah termasuk atau udah include servis makan satu kali ya. Jam-jamnya servis makan bus Malang, Surabaya Malang, jam-jamnya jam segini. Sono, ini Sinar Jaya, Cilejeki. Ya teman-teman, ini jam 9 kurang 5 menit kita servis makan atau istirahat di rest area KM 519 yang ada di Sragen untuk melakukan servis makan. Jadi dari harga tiket 320.000 udah include servis makan di rumah makan RBT yang ada di rest area KM 519. Wow. Dengan harga segitu lo udah include servis makan di sini ya. Jadi kalau yang dari barat servis makannya itu on board. Jadi dapat KFC rice box. Nah, ini kita parkir di sini teman-teman. Rumah makannya itu ada di sana. Nah, di sini tuh biasanya memang bis pariwisata, ada Gunung Harta, Narendra juga di sini. Mas. Nah, ini kita persiapan untuk melakukan servis makan di sini nih, di rumah makan RBT Resto Jowo 519B teman-teman. Memang di sini servis makannya ini ada Gunung Harta juga beberapa aja unit-unit tertentu aja yang servis makan di sini. Nah, kita menuju ke restonya ya teman-teman. Jadi ini juga perdana ya, perdana si Resto Panda makan di sini. Jadi kita let's go. Kita servis makannya di sini teman-teman. Ini gue juga nggak tahu di mana ya servis makannya ya. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Lauknya berapa mbak? Untuk lauknya bisa pilih salah satu, sayurnya ini ada bervariasi, boleh bebas, nanti tambahannya masih ada mendoan, nanti ada tambahan buah juga di sebelah sini. Oh gitu, jadi lauknya pilih satu ya? Iya. Sisanya gorengan sama sayuran ya? Oke. Bangun tidur makan mas? Taichan. Hah? Taichan. Senayan? Ya teman-teman, ini gue servis makan di rumah makan RBT yang ada di rest area KM 519. Ini gue makan pakai sate tadi ya. Jadi lauknya satu, sisanya gorengan dan sayur. Nah, teri ini itu masuknya ke sayur nih. Oseng teri ya, teri kacang, terus ada sate ayam ya, kayaknya sate ayam. Ada sambal juga. Tadi ada pilihan sambal kecap juga, tapi gue ngambil sambal yang ini aja. Kayaknya menarik. Terus pakai sayur oseng-oseng gitu tadi. Gue juga nggak tahu nih oseng daun apa, sama mendoan. Ada tahu goreng juga sih tadi sebenarnya selain mendoan ya. Dan pilihannya tadi banyak sih, lumayan, ada ayam, ada telur, ada ikan juga di sini, banyak lah intinya. Nah, di sini dapat buah juga, ada tiga macam ya. Nanas, melon, sama semangka. Jadi ada 3 macam nih buahnya. Terus ada free kerupuk nih. Nah, minumnya tadi pilihannya ada jeruk anget, teh anget, es jeruk, sama es teh. Jadi lu tinggal pilih pengen yang mana nanti diambilin. Keren banget sih, emang RBT sih. Nah, ini servis makannya di RBT, mantep sih. Ini masakan Jawa banget. Gimana bang? Hah? Ada obat. Mantap ya? Ada obat. Mukbang dia tuh. Agak anjing benih kecil pak. Alisnya, alisnya men mas. Ya teman-teman, gue udah selesai servis makan di rumah makan RBT yang ada di rest area KM 519 di
daerah Sragen ya ini teman-teman. Jadi kalau RBT itu servis makan rasanya enak karena Resto Jowo dan udah terkenal. Sewaktu gua naik Narendra atau KYM itu kalau servis makan di sini itu memang enak, mendoannya hangat, masakannya juga rasanya enak. Jadi milih satu lauk dan sisanya itu bebas, kayak sayur bebas, bahkan teri itu masuknya ke sayur ya. Oseng teri itu masuknya ke sayur dan itu bebas ngambilnya. Terus tadi juga ada oseng-oseng daun singkong juga. Kalau lauknya sih ada sate, ada telur, ada ayam, ada ikan bakar, ada ikan goreng. Wah, lengkap pokoknya. RBT oke lah kalau untuk pelayanan servis makan, nggak diragukan lagi ya. Ini cocok banget sih kalau Restu Panda, pilih servis makan di sini. Nah, kalau misalnya lo naik Restu Panda dari barat atau dari Tangerang, dari Poris, dari Pondok Pinang, dari Bekasi Timur, nah itu servis makannya on board. Jadi akan dapat rice box KFC dan itu nanti dikasih sarung tangan plastik biar nyaman ya makannya. Itu kalau dari barat, dari Tangerang atau Poris ataupun dari Jakarta. Nah, sejauh ini yang gue naik Restu Panda ini menurut gue ya, itu leg rest-nya itu leg rest gantung ya. Jadi agak ya gimana ya jelasin ya. Jadi kaki agak ngegantung sedikit, yaitu dari versi gue sih ya, memang kurang apa ya, kalau leg rest gitu tuh agak kurang, kalau nggak kurang panjang tuh agak kayak bikin kaki ngegantung, betis ngegantung gitu aja sih kalau dari gua. Terus sudah fast charging tadi chargernya, terus ada layanan mini pantry di belakang, itu ada Milo, ada teh, ada kopi dan ada pop mie yang itu cukup membantu karena jarak dari Malang Surabaya menuju ke rumah makan lumayan ya, lumayan jauh, tapi nggak jauh banget tapi lumayan. Tapi udah cukup membantu lah ya dengan adanya pop mie, terus ada snacknya juga, ada rotinya, dan dengan harga 320.000 itu worth it banget. Jadi nanti kalau untuk normalnya harga tiketnya 420.000 ya teman-teman. Nah itu belum tahu kapan nih. Jadi mumpung masih promo, mending lu naikin deh 320.000, lu dapat segala fasilitas itu, dapat sendal, dapat penutup mata, pokoknya nyaman. Dan ya kalau buat gue sih itu sih masuk sih, maksudnya dari servis makan, terus dari snack dan everything oke, pelayanannya Restu Panda mantap. Dan mungkin jamnya mungkin bisa dimundurin sedikit karena ini masuknya jam siang ya, masuknya jam 3 itu kayak sekarang kan udah mulai bergeser nih penumpang, udah mulai ke jam sore menjelang malam, dan mungkin bisa dirubah sedikit dari jam keberangkatannya gitu sih. Itu aja sih, karena apalagi kalau dari barat itu servis makannya kan on board ya, itu udah mempersingkat waktu banget. So tetap ikutin perjalanan ini karena belum selesai, kita persiapan untuk berangkat lagi. Oke, ini ada Narendra dan Gunung Harta yang lagi servis makan. Oh, Gunung Harta udah mau berangkat nih, Jet Muslimah. Kita lihat-lihat kesana dulu. Tuku bantal ya? Tuku, harganya 48.000. Berapa ini? Sama itu. Enggak lah, ini Paringi. Oh, diparingi bonus. Bonus. Oh. 48.000 dan di dalam situ disediain. Kalau misalkan ada yang pengen gitu, ada kayak toko Pak dengan Pak. Oh, udah ada stoknya ya? Oh. 48.000 bayar sama krunya bisa? Ya, bayar krunya bisa transfer. Ini dirapihin lagi nih ternyata. Setelah kita dari servis makan, dirapihin lagi. Nah, temen ini tadi tiketnya yang didapat. Ini tuh kayak buat koleksi ya, collectible sih, tapi cuma selembar gini. Sama pas kita beli tiket tadi dapat ini nih, selembaran ini nih. Jadi ada informasi sket, denasit. Jadi kita bakal dikasih gini nih, area bangku penumpang, dispenser di mana, palu pemecah kaca, terus seatnya juga ada tuh, seatnya tuh. Jadi dikasih denasitnya. Nah, lengkap ya, ada blind spot dan lain-lain. Terus di baliknya ada, oh ini nih ada sejarahnya livery Restu tuh, keren ya. Jadi pertama kali 2009 pakai Panda. Oh, ini jurusan-jurusannya. Jadi kita bakal dapet ini. Kalau yang pengen beli aja tiketnya. Nih ada merchandise Restu Panda juga nih, kaos. Keren banget, serius. Oh yang 48.000 per pieces, keren. Beli apa ya? Hah?
2141 kita persiapan berangkat dari rumah makan RBT. Wah keren loh, mundur ada kameranya. Keren coy, ada kameranya coy, mundur coy. Canggih. Wah, udah ganti. Nah, kita berangkat dari rumah makan RBT. Ya, di sini kita sekalian isi solar dulu ya. Nggak kelihatan ya berapa ya. Berangkat dari rest area KM 519. Tadi isi solar dulu, baru lanjut lagi perjalanan. Nanjak ya ini. Nanjak. Ini. Iya. Jam 4:16 menurunkan penumpang di Bekasi Timur. Kita masuk di terminal Pulau Gebang. Baru. Oh, yang langsung kan nggak ada. Kita berangkat lagi dari terminal Pulau Gebang. 5.13 turun di menurunkan penumpang di Kampung Rambutan. Kita nggak masuk, tapi di depannya doang sih. Masuk cepet nih, 5.13. Jam 5.29 kita menurunkan penumpang. Temen gue si Agus turun di Pondok Pinang, dia langsung naik busway dia. Dia mau ke Ciledug, karena bisa nggak ke Ciledug dia turun di sini di Pondok Pinang. Kenapa turun di sini? Ya, bisa langsung ke busway nih di sini. Kita lewat BSD nih teman-teman. Cilenggang, daerah Cilenggang BSD, jadi ke Aporisnya menuju ke Aporisnya lewat BSD. Jam 5.49 kita udah di BSD. Wah, Nusa Bakti Scania. Scania Nusa Bakti, lihat sini dia. Terbalik Cilenggang. Jam 6.19 kita persiapan turun di Terminal Polri sebagai tujuan akhir. Jadi gue turun di sini karena bisa parkir di sini coy. Di dalam aja kali ya. Masuk aja Pak, masuk. Pak, matur suwun ya Pak. Sampai ketemu lagi ya, Mas. Sampai ketemu lagi, semoga lancar. Mas Febri, Mas, makasih ya. sampai ketemu lagi ya. Jangan kapok ya. Iya, aman wes. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue ini sampai habis. Perjalanan naik pendatang baru nomor urut 18 di jalur Malang, Surabaya, Jakarta. Jadi Restu Panda, kemarin kita berangkat itu jam 3:30 ya dari Terminal Arjosari.
Dan ini jam 6:20 turun di Terminal Poris. Jadi full trip nih. Gue dari kantor perwakilan Restu Panda yang kantornya Restu Panda yang ada di Malang, dan gue turun sampai di tujuan akhir di Poris. Dan nanti bisnya berangkat dari Terminal Poris itu jam 2 atau jam setengah 3 teman-teman. Itu so overall nyaman, keren, dan dengan harga yang terjangkau. Menurut gue salah satu yang paling murah di jalur Malang Jakarta ya. Dengan kelas eksekutif, terus 28 seat, dan dapat snack, series makannya enak, dan all you can drink gitu kan. Terus ada pop mie yang bisa refill, bisa lo pakai atau bisa lo makan sepanjang perjalanan, dan itu keren sih. Pokoknya Restu Panda semoga makin sukses, semoga makin jaya, semoga makin banyak penumpangnya, dan bisa diterima di jalur yang paling basah dan paling ketat saat ini, yaitu Malang, Surabaya, Jakarta, Poris. So, intinya sih itu ya. Kalau dari segi gue sih juga selimutnya tuh nanggung, jadi nggak mengcover seluruh badan, kayak cuma kaki, kepala gitu. Tebel sih, cuma menurut gue, buat gue yang suka selimut yang lebar ya, better lebih lebar itu lebih baik. Jadi bener-bener mengcover seluruh badan. Itu aja sih. Jadi selimutnya cuma kayak buat kaki, badan atau kepala doang, cuma sepatu doang gitu. Dan ya itu aja sih. Sama leg restnya juga menurut gua mungkin kalau leg rest dingklik gitu ya, kayak meja gitu, better sih ya. So jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau lu suka dengan video ini, tetap ikuti channel gua karena perjalanan gua belum berakhir. Akan ada video-video lain selanjutnya. Oke? Thank you. Gua mau balik dulu.